ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kita kepada Allah tabaraka wa taala, kepada Allah subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam yang memerintahkan kita semuanya untuk selalu terus bertakwa kepada-Nya. Atas berkat rahmat serta hidayah dan taufik-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dan bersilaturahim tentunya di dalam acara kajian Islam ini. Sholawat serta salam tak lupa pula mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, kepada Nabi kita yang tercinta, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putri-putri beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga sampai kepada kita yang mengikuti petunjuk dan jalan yang mereka. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa dengan sifat-sifat Allah yang mulia dan dengan nama-nama-Nya yang husna. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah saja, yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu, hukum mencari ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim, fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ta'allumul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kalau kita ingin masuk surga dengan cara yang paling cepat, maka marilah kita menuntut ilmu agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Makna Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga adalah ada 4 makna, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Pertama, dengan menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu atau mencari ilmu ini, kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus, yaitu surga yang paling utama, yaitu surga yang paling tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua,
Menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang kepada surga. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah tersebut. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hidayah dan kebenaran. Semoga dengan hidayah tersebut kita bisa menjadi penduduk surga. Semoga dengan hidayah tersebut kita bisa menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan surga Firdaus, surga yang paling utama dan surga yang paling tinggi di sisi Allah Taala. Amin Allahumma amin. Ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu yang lainnya, yaitu dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pula kepada surga. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah petunjuk, Allah akan menambah hidayah kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Juga pada firman Allah di dalam Quran surat Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahumut taqwa. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dalam memberikan balasan ketakwaannya. Keempat, dengan ilmu agama Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Sampai-sampai Ibnu Rajab menyimpulkan bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan tercepat menuju ke surga. Hal tersebut beliau sampaikan dalam kitab Jami' al-Ulum wa al-Hikam halaman 297 sampai 298. Kemudian di dalam hadis sahih disebutkan, wa an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi rahmat, diturunkan sakinah, diturunkan ketenangan, dan mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis tersebut yang pertama adalah hadis ini menunjukkan keutamaan berkumpul di dalam majelis zikir. Orang yang berzikir dan berada dalam majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan hati dan kekhusyukan serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maksud dari diliputi oleh rahmat adalah mereka dekat dengan rahmat atau kasih sayang Allah, dikelilingi oleh para malaikat sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka dan tanda pekerjaan mereka disukai, tanda pekerjaan mereka diridhoi oleh Allah Taala. Mereka disebut pada sisi makhluk yang mulia. Maksudnya mereka disanjung-sanjung oleh kelompok makhluk yang mulia yang lebih baik dari mereka, yaitu di sisi para malaikat. Al-jaza' min jinsil amal, artinya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Siapa yang berzikir, siapa yang mengingat kepada Allah Taala, maka Allah membalas dengan mengingatnya. Semoga kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, semuanya termasuk di dalam hadis ini. Amin Allahumma amin. Orang yang mempelajari Al-Quran di masjid disebut oleh Nabi SAW akan mendapat ketenangan, rahmat, dan pemuliaan dari malaikat. Kemudian salah satu keutamaan menghadiri majelis ilmu yaitu dicatat sebagai seorang yang dalam keadaan sholat. Jika seseorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian, setelah sholat ada majelis ilmu seperti sekarang ini, maka selama ia berada di majelis ilmu dan selama berada di dalam masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu summa kharaja 'amidan ila al-masjid fala yusabbahakanna baina asabihi fa innahu fi shalah." Jika salah seorang di antara kalian berwudu lalu memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja, maka janganlah ia melakukan tasbih. Tasbih yaitu menjadi jari jemari seperti ini. Kenapa dilarang? Karena sesungguhnya ia sudah berada dalam sholat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Kemudian keutamaan yang lainnya apabila kita menuntut ilmu adalah akan dicatat amalan kita di illiyin. Jika seseorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian majelis ilmu hingga waktu sholat selanjutnya, semisal pengajian antara ba'da maghrib sampai isya, maka ia terus dicatat amalan kebaikannya yang dilakukan di masjid tersebut di illiyin. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu fi isri sholatin la gawa bainahuma kitabun fi illiyin." Seseorang yang telah selesai sholat di dalam masjid kemudian menetap di sana hingga sholat berikutnya, misalkan dari maghrib sampai isya, tanpa melakukan laghun, kesia-siaan, hal yang sia-sia di antara keduanya, yaitu di antara sholat maghrib dan sholat isya, maka akan dicatat amalan tersebut di illiyin. Hadis riwayat Abu Dawud. Dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Amir Al-Ruhaili hafizahullah ta'ala, catatan amal di illiyin ini adalah catatan amal yang tidak akan rusak dan tidak akan dibuka hingga hari kiamat.
tersimpan awet, tidak akan terkurangi sedikit pun, tidak akan terdolimi sedikit pun. Dan tentu saja orang yang menuntut ilmu di dalam masjid akan mendapatkan semua keutamaan menuntut ilmu tersebut. Semoga kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan semua keutamaan menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Ta'ala menambahkan semangat kepada kita semuanya untuk terus menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, terutama di zaman yang penuh syubhat, di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Dan dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya akan menyampaikan risalah ensiklopedia sholat menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, menurut pemahaman para tabi'in, menurut pemahaman para tabi'in. Kitab ini disusun oleh Dr. Said bin Ali bin Waf al-Qahtani. Beliau sudah wafat rahimahullah ta'ala, dengan judul Ensiklopedia Sholat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum saya akan paparkan bagaimana tentang sholat, tentang kaitan-kaitan dengan sholat, baik syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wudhu yang sempurna bagaimana, sifat sholat seperti Nabi bagaimana. Karena Nabi SAW bersabda, "Wassallu kama ra'aitumuni usolli," dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya kita sholat itu harus mengikuti petunjuk atau tata cara yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Sebelum kami memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, izinkan kami membacakan sedikit biografi dari beliau rahimahullah ta'ala. Nama beliau adalah Said bin Ali bin Waf al-Qahtani. Beliau lahir pada tahun 1952 di Al-Ain, Arab Saudi, dan wafat pada tanggal 1 Oktober 2018, kira-kira berusia 65 atau 60 tahun, di Riyadh, Arab Saudi. Penyebab wafatnya beliau adalah karena menderita penyakit kanker hati. Pendidikan beliau adalah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Arab Saudi. Pekerjaan beliau adalah seorang ulama, seorang imam, dan seorang penulis. Beliau bekerja di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Karya beliau yang terkenal adalah Hisnul Muslim, dan banyak sekali karya-karya beliau, bahkan puluhan, sangat banyak sekali pahala beliau insyaallah. Semoga menjadi pahala jariah beliau. Dr. Said bin Ali bin Waf al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam sholat, tentu pertama kali sebelum kita sholat, kita melakukan apa? Bapak Ibu, sebelum sholat kita tentu melakukan wudu. Nah, kita murojaah apa saja hal-hal yang mewajibkan seseorang itu agar supaya melakukan wudu. Hal-hal yang mewajibkan wudu
Ada beberapa. Yang pertama adalah sholat. Jadi ketika kita sholat, kewajiban wudhu ini adalah bersifat mutlak, wajib, baik sholat fardu, sholat wajib, baik sholat sunnah, atau bahkan sholat jenazah sekalipun, kita tetap diwajibkan untuk berwudhu. Sebagaimana firman Allah Taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, sapulah kepala dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Karena ada ancaman apabila kita wudhu, misalkan kulit kita tidak basah, maka ancamannya adalah al-wail, berupa siksaan. Bahkan ada ulama yang menyebutkan maka kakinya itu akan masuk neraka karena tidak terbasahi oleh air wudhu. Jadi wudhu yang sempurna ini sangat urgen sekali, sangat penting. Sebelum sholat kita harus melakukan wudhu yang betul-betul sempurna, wudhu yang sebaik-baiknya. Kebanyakan mungkin dari kita hanya menyiram sekilas saja tanpa kita bersihkan, tidak sampai ke siku. Bahkan kata Madura itu benserobon. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi wudhunya tidak sempurna. Maka ini akan mempengaruhi sholat kita. Juga berdasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yaqbalu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sehingga dia berwudu. Artinya, kalau kita tidak berwudu, maka sholat kita tertolak, sholat kita ditolak sama Allah. Apabila kita berhadas, maka segera kita untuk berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Al-Wudu dan juga disampaikan oleh Muslim di dalam kitab At-Taharah. Selanjutnya, serta didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dimarfukan. Marfu itu artinya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis tersebut berbunyi, "La tuqbalu sholatun bi ghairi duhurin wala sadaqatun min dulur." Tidak akan diterima sholat tanpa bersuci, dan tidak juga sedekah hasil dari pengkhianatan. Sedekah yang dihasilkan dari pengkhianatan, maka sedekah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Taala. Begitu pula sholat yang tanpa bersuci, sholat yang tanpa melakukan wudu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita berhati-hati, kita
recheck lagi, kita ulang lagi, kita belajar lagi bagaimana cara wudhu yang benar. Kebanyakan dari kita tanpa sadar wudhu kita masih amburadul, wudhu kita masih salah, banyak salah. Nanti silahkan dibuka di kitab-kitab, bisa di online, ya. Silahkan buka di buku-buku bagaimana tata cara wudhu yang benar sesuai wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, wudhu yang dicontohkan oleh para sahabat, wudhu yang dicontohkan oleh keluarga Rasulullah SAW, oleh istri-istri beliau, oleh putri-putri beliau, wudhu yang dicontohkan oleh para tabi'in. Kita bisa cek ulang kembali apakah wudhu kita sudah benar apa masih salah. Jikalau masih salah, segera kita perbaiki wudhu kita, karena ini akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya sholat kita. Apalagi kita sholat wajib dalam sehari semalam 5 kali sholat wajib, belum sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sungguh celaka apabila kita sholat sudah capek, ternyata sholat kita tidak diterima hanya gara-gara wudhu kita salah dan tidak benar. Tumit kita tidak basah, tidak melakukan istinqo, tidak meminum air dulu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana contoh wudhu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian hal-hal yang mewajibkan wudhu bagi seorang selain sholat adalah apabila kita ingin tawaf di Baitullah. Maka apabila kita ingin tawaf di Baitullah, kita juga wajib melaksanakan wudhu. Dan yang terakhir, hal-hal yang mewajibkan seseorang harus berwudhu adalah apabila dia ingin menyentuh mushaf, ingin menyentuh Al-Qur'anul Karim. Hal itu didasarkan pada hadis Amr bin Hazm dan Hakim bin Hizam serta Ibnu Umar radhiyallahu anhu. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Artinya apabila kita ingin membaca Al-Qur'an, kita ingin bertadabbur dengan Al-Qur'an, kita ingin mengaji Al-Qur'an, tilawatul Qur'an, maka hendaknya kita melakukan wudhu terlebih dahulu. Kemudian apa saja keutamaan wudhu? Kenapa kita harus berwudhu? Allah dan Rasulnya memberikan syariat ini tentunya ada keutamaan-keutamaan atau keistimewaan-keistimewaan. Wudhu mempunyai beberapa keutamaan, di antaranya yang pertama, berdasarkan hadis Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah burron muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dengan tanda bulatan putih pada dahinya dan tanda bulan putih pada kakinya. Artinya adalah bekas air wudhu. Apabila kita sering melakukan wudhu, artinya ketemu sama Allah, bahwasanya kita nanti akan diakui sebagai umatnya. Kita diakui sebagai umatnya dan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat kelak. Berarti yang tidak melakukan wudhu, orang-orang kafir, dia tidak akan dipanggil, tidak diakui sebagai umatnya.
tidak akan dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua berdasarkan hadis dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya pada saat berwudu dengan sempurna dan dia berkata, aku pernah menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berwudu seperti wuduku ini, seraya berucap, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadasumma sholla ra'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berwudu seperti wudu ini, yaitu seperti wudunya Utsman, tentu saja seperti wudunya Rasulullah SAW, lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat yang pada keduanya dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, artinya sholatnya khusyuk, sholatnya tumaninah, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, apabila kita sering melakukan wudu, salah satu keutamaannya adalah dosa-dosa kita yang telah lalu akan dihapus, kosong karena Allah. Dosa-dosa kita dihapus, kemudian dipanggil dari kiamat dianggap sebagai umatnya. Keutamaan yang berikutnya berdasarkan hadis Utsman pula, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yatawaddu rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli sholatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas sholati allati taliha. Tidaklah seseorang muslim, di sini termasuk muslimat juga, bukan hanya muslim. Apabila disebutkan muslim, otomatis muslimat juga termasuk. Tidaklah seorang muslim berwudu lantas dia menyempurnakan wudunya tersebut, kemudian mengerjakan sholat, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara wudu itu dengan sholat yang berikutnya. Contoh, kita wudu sebelum maghrib, maka dari wudu itu sampai sholat yang berikutnya yaitu sholat isya, dosa-dosa kita akan diampuni. Contoh lagi, kita wudu lagi sebelum sholat isya, dan dalam keadaan berwudu sampai menjelang subuh, sholat subuh, maka selama itu pula dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu seterusnya. Itu keutamaan dari wudu yang ketiga. Berikutnya yang keempat, dari wudu saja ini sudah banyak sekali utamanya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, hadis Utsman lagi, dari Utsman radhiyallahu anhu, ma min li'in muslimin tahduruhu sholatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika dahra kullah. Tidaklah seorang muslim yang telah tiba waktu
isya, subuh, zuhur, asar, lalu dia menyempurnakan wudunya, memperbagus wudunya, melakukan wudu yang sebaik-baiknya, dan khusyuk dalam sholatnya, rukuknya, melainkan itu akan menjadi kafarat, menjadi penebus bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku selama-lamanya. Artinya ketika kita mempunyai dosa-dosa kecil yang banyak, bisa kita tebus dengan air wudu. Dengan wudu kita bisa menebus dosa-dosa kita. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa. Semua pasti mempunyai dosa. Dan kita berharap dosa-dosa kita akan dihapus, akan diampuni, akan kita tebus, salah satunya dengan wudu yang kita lakukan secara sempurna. Berikutnya hadis dari Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang dia riwayatkan secara marfu, artinya bersandar kepada Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang muslim berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk dan wajah yang wudu, melainkan telah diwajibkan baginya surga. Jadi apabila kita wudu dengan sempurna, kemudian mengerjakan sholat, kita diwajibkan masuk surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu besar keutamaan dari wudu ini, sangat besar sekali. Kita akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, menjadi penduduk surga, menjadi penghuni surga. Kira-kira ibu-ibu mau enggak menjadi penduduk surga? Bukan penduduk masyarakat Pamekasan kota, bukan penduduk Arab Saudi, penduduk surga. Bapak-bapak mau enggak masuk surga? Mau ya? Wudunya disempurnakan ya? Kita belajar lagi. Praktek. Ya, silakan masalah wudu. Iya. Bisa kata ibu-ibu tak. Siap. Panjang ini Pak. Sebentar Pak, ini waktunya masih lumayan. Saya sebutkan dulu, biar semangat nanti wudunya. Wudunya biar semangat. Ya. Para dengar wudu. Tinggal tentu wudu boleh ketika tadi. Selalu wudu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya insyaallah. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah. Hadisnya sangat panjang, langsung saya artikan saja. Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilihat dengan kedua matanya, bersamaan dengan keluarnya air atau tetesan air yang terakhir. Jadi waktu wudu itu Bu, dosa-dosa kita itu ikut mengalir, ikut terhapus. Yang di tangan, mungkin tangan kita tadi melakukan hal yang jelek, wajah kita, mata kita melihat sesuatu yang haram, kaki kita mungkin melangkah ke sesuatu hal yang jelek. Dengan wudu akan ikut mengalir dosa-dosa tersebut. Jika dia membasuh tangannya, akan keluar dari tangannya setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangannya, bersama air atau tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya,
akan keluar setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan benar-benar bersih dari dosa, benar-benar suci dari dosa. Hadis Utsman, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka kesalahannya akan keluar dari tubuhnya sampai dari bawah kuku-kukunya. Bahkan dosa-dosa yang ada dalam kuku-kuku kita yang tersembunyi dalam ini, kuku jari-jari tangan, kuku jari-jari kaki, semuanya kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya akan dikeluarkan sehingga kita benar-benar bersih. Keutamaan yang terakhir berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, maukah kalian aku tunjukkan pada apa yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai atau pada saat yang menyulitkan. Biasanya kalau musim dingin kasih wudu. Ya, nah ini biasanya sulit-sulit, dan mau bangun subuh itu juga sulit, mau itu juga sulit, kaki kita masih diikat sama setan, kita nggak kadang kalah, nggak bangun kita, akhirnya kita nggak wudu. Nah, barang siapa yang bisa menyempurnakan wudu pada saat yang sulit tersebut, pada saat yang menyulitkan, dan banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, itulah ar-ribat, yaitu perjuangan. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan meninggikan derajat. Enak apa enggak Bu? Pak, sudah dihapus dosa-dosanya, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Tentunya itu semuanya yang kita harapkan. Baiklah, kita masuk ke tata cara wudhu yang sempurna. Bagaimana wudhu sesuai dengan tuntunan Rasul itu? Bagaimana wudhu yang bagus itu? Bagaimana? Tata cara wudhu yang sempurna mencakup seluruh hal yang wajib dan yang sunnah. Berarti dalam wudhu itu ada wajib, ada yang sunnahnya juga. Yang pertama, berniat di dalam hati untuk berwudhu. Jadi niatnya tidak usah ngomong panjang lebar. Dan kalau niat wudu tak usah, tak mampi. Dalam hati, enggak orang nendang bal kasih ke gawang tak usah. Niat jadi langsung tendang tepak masuk ke gawang, langsung gol berarti. Kisah wudu langsung niat dulu hati, tak dulu hati niat ini kan. Berdasarkan hadis apa? Ini ada sandaran hadisnya, ada hujahnya. Ya. Ini didasarkan pada hadis Umar radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Niatnya tidak perlu dilafalkan panjang lebar. Kenapa? Karena Rasulullah suri teladan terbaik, Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang tercinta, panutannya orang tertinggi, ya bukan presiden ini, bukan menteri, tapi Rasulullah Nabi terakhir, Nabi paling mulia, memberikan contoh. Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan niat secara lisan, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kita, sehingga tidak perlu lagi diberitahu oleh apa yang ada di hati. Itu yang pertama. Jadi demam, gampang dalam hati saja. Kemudian yang kedua, apa caranya? Mengucapkan Bismillah. Nanti ada yang bilang Bismillah, Kak, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Wow, orang kena boleh Al-Fatihah, orang kena boleh tabel bakor, orang kena boleh sampai An-Nas. Belum ada nih kawan. Pada isi gempa minta saya langsung minta semula. Saya demam saus. Cukup mengucapkan apa? Bismillah. Itu sunnahnya seperti itu. Masih bisa.
Ustaz, kalau bisa nanti berikan contoh Siap, siap. biar enak ya. Bisa. Ini lagi ketoro tak kenapa, tak ketoro tak kenapa. Yang penting Ustaz sudah menyampaikan. Nanti di alam bahasa atau di alam akhirat ditanyakan, mari daripada Pak cara wudhu. Nah, sekarang itu. Jadi tanggung jawabnya memang nanti mana yang memberi contoh di saran Ustaz cara ngalah wudhu. Ini nggak etek gitu. Kan banyak orang yang lalu pada ya kan? Akhirnya pada dari keran, tapi pada tidak lokasi kemarin. Ya kan itu maaf, tadi satu di sini. Sabuna ngaji, sabuna pada kalau udah pasti. Ya kan itu kamu guna, padahal yang betul apa di satu. Mulai lama ngaji. Sekarang itu keran terlokasi kasih klik Baiklah, kita lanjutkan. Ibu siap? Siap lanjutkan? Yang pertama kan gimana Bu? Niat dalam hati, cukup dalam hati. Kemudian baca Bismillah. Jadi boleh langsung Quran dulu, baca Bismillah kadeki, baca Bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali. 3 kali. Sebanyak berapa kali Bu? 3 kali. Mencucinya sekaligus dengan jari-jari tengah ini dimasukkan ke sini, gosok ini 3 kali, kemudian yang kiri juga 3 kali. Nah ini yang sering ditinggalkan, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya dari hidung dengan tangan kiri. Itu dilakukan 3 kali. Cidukan air dari telapak tangan kanan. Jadi begini, ambil air di tangan kanan, kita masukkan hidung, kita hirup sedalam-dalamnya sampai dalam sekali. Kecuali puasa, kalau puasa jangan terlalu dalam. Kalau puasa
Kalau nggak puasa, kemudian kita lepaskan, dorong dengan diiringi dengan tangan kiri, begini, seperti itu. Ambil air, hirup, dan ini menurut penelitian juga tubuh kita itu sehat, Pak. Dengan melakukan seperti ini, kita terjauh dari penyakit stroke, kencing manis, diabetes dan lainnya. Ada penelitian seperti itu. Jadi kita melakukan seperti itu. Berkumur, ada sisa di tangan, kemudian kita hirup sedalam-dalamnya pakai tangan kanan, kemudian kita lepaskan, kita dorong dengan tangan kiri. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Sa'id, lalu menyempurnakan wudu dan melakukan istinsyaq. Nah, namanya istilahnya istinsyaq. Apa istilahnya ini? Istinsyaq ini yang sering tertinggal. Berkumur dan memasukkan air. Jadi berkumur langsung masukkan air, disedot sedalam-dalamnya, gitu, ditahan sebentar, kemudian dilepaskan dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Nanti udah terbiasa cepat, udah sampai 2 menit, 1 menit selesai. Memang sepertinya cek melarat, cek banyak taburan, tapi tinggal terbiasa, gampang cepat. Karena belum terbiasa, kalau masak melarat, kalau masak gimeng, tapi nanti setelah terbiasa ada latihan cepat begitu. Kemudian membasuh muka 3 kali, ini yang sering tertinggal juga. Dari telinga yang satu dengan telinga yang lainnya dengan skala lebar. Dari rambut kepala paling depan sampai ke jenggot paling bawah dan dagu dengan skala memanjang. Jadi kalau wajah ini bukan hanya gini saja, salah. Jadi harus semuanya, rambutnya kena, jenggotnya kena, dagunya kena, juga kupingnya kena. Semua kena ini. Kena. Kupingnya juga dibersihkan juga sekalian. Semua melebar begini. Ya, kadang cuma begini aja. Jadi sini nggak basah ini, begini nggak basah. Perlu keburu. Jadi harus semuanya dengan sempurna sampai basah semuanya. Bahkan jenggot-jenggot ini harus basah semua. Kadang kun lebet aingah separuh tak pecah nih. Ini kan tak boleh. Dan ada sunah-sunah juga, kita tuh melebihkan, Pak. Misalkan bahasanya siku ya, kita bisa tuh melebihkan. Di sini atas mata kaki, kita lebihkan ke atas juga. Cek ngalak kur betes melulu, lebih. Itu 3 kali. Yang wajah tadi lengkap dengan kuping-kupingnya, dengan rambut, dengan jenggot ini 3 kali. 3 kali semua. Nanti ada 1 kali. Apa itu nanti 1 kali? Kemudian membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai siku-siku. Menggosok-gosok lengan, membasuh bagian siku, serta menyela-nyela jari. Kemudian membasuh tangan kiri seperti yang dilakukan pada tangan kanan. Sini digosok-gosok gini, Pak. Menikuni siram menikah menang pengaruh. Gosok-gosok sampai bersih saraf. Ini sambil dimasukkan ke ini, ke sela-sela jari-jari dan dilebihi kalau bisa, dilebihi. Sunahnya dilebihin. Jangan hanya sampai sini, dilebihi. Digosok-gosok sampai betul-betul bersih. Itu yang disebut wudu yang sempurna. Setelah itu 3 kali, kemudian yang tangan kiri juga 3 kali sampai bersih. Nah, ini yang sekali. Mengusap kepala sekali. Caranya yaitu dengan membasahi kedua tangannya dengan air, lalu mengusapkannya dari bagian kepala terdepan, tengkuk, kemudian membalikkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusapkan kedua ibu jari ke bagian luar telinga. Jadi begini. Ambil air, dahi ini, rambut, terus begini. Tekan terus sampai ke belakang, tekan begini sampai ke sini tengkuk ini. Kemudian balikkan lagi ke depan gini sampai ke depan lagi. Setelah itu jari ini masukkan ke telinga begini. Jempolnya di bawahnya kuping ini. Nah, digosok, tekan gini, tekan digosok. Nah, begini. Sampai semuanya kena ini. Nah, sampai terbasahi semua.
digosok begini. Itu cukup 1 kali saja, bukan 3 kali. Ya, ini semuanya berdasarkan hadis. Jadi saya nggak ngarang-ngarang. Ada dalilnya, ada hujahnya gitu. Gini Ustaz, Ya. umpamanya orang ambil wudhu, ya maaf orang ambil wudhu untuk membaca itu ya cuma gini kan, Ya. air gini kan kepalanya, lalu tunggu pas telinga gini. Nah, ini benar apa enggak menurut Ya, Ustaz? itu tidak sempurna, Pak. Tak temu dulu aduk. Tak temu dulu. Tapi pada umumnya seperti itu, saya dulu seperti itu. Ya, umum kalau salah jangan kita benar. Sedikit mesti benar, kita ikuti yang sedikit. Jadi kita nanti ditanyakan yang benar bukan mengikuti kebanyakan orang, Pak. Bukan mengikuti banyaknya orang, tapi jangan menyelisih satu orang. Siapa? Rasulullah SAW. Orang punya orang kita nurut, tak mengikuti satu orang Rasulullah, kita salah. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah, meninggalkan semua orang yang banyak itu, kita benar. Gitu. Jadi panduannya, contohnya suri terbaik, manusia terbaik adalah Rasulullah. Kita ikuti tujuh Rasulullah. Dan kebanyakan kalau orang punya ikut-ikut, itu biasanya banyak salahnya. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, itu akan menyesatkan kita. Jadi makanya tadi saya bilang, dari saya pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita belajar lagi, kita menuntut ilmu lagi, banyak keutamaan-keutamaan. Dari wudhu saja kita mungkin gak hafal semua apa keutamaannya. Jadi dari wudhu kita berusaha melakukan sebaik mungkin sampai sempurna 1 kali. Kemudian setelah itu membasuh kaki kanan 3 kali. Demikian Pak ya. Membasuh kaki kanan 3 kali dari ujung kaki, sampai ke mata kaki. Membasuh mata kaki dan menyela jari-jari. Nah ini kaki ini di sela-sela dengan ini yang paling kecil. Jari apa nih Pak namanya Pak? Kelingking. Nah, kelingking. Selain kelingking juga boleh, cuma yang paling gampang itu kelingking yang dimasukkan ini. Pulang kini kempangnya rusuk ini. Mun nikah raja kan betul. Nah, menikah kini kan. Jadi waktu wudu dimasukkan ini digosok. Artinya kotoran-kotoran ini akan hilang. Dosa-dosa kita juga akan ikut mengalir sampai tetesan air yang terakhir seperti tadi itu. Begitu. Menyela-nyela jari dilanjutkan dengan membasuh kaki kiri sama seperti yang kanan. Nah, diusahakan dilebihkan Pak. Jangan hanya di mata kaki sampai ke atas, sampai sempurna. Kemudian yang terakhir membaca doa. Doanya mudah-mudahan kita hafal semua. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Bisa ditambah lagi dengan doa yang agak panjang. Mau milih sampai itu aja boleh. Mau nambah doa yang panjang lagi boleh. Ditambah lagi apa? Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba sekaligus Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menyucikan diri. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu. Barang siapa yang berwudu seperti ini lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dengan tidak berbicara pada dirinya sendiri. Artinya apa? Cara sendiri. Kadang orang sholat berdiri di masjid, pikirnya berdiri pasar, pikirnya berdiri sekolahan, pikirnya berdiri kantor, mikirin gengan kita ya, mikirin apa Pak? Mantu kita simpen pikiran rekaman, masa tak khusyuk berarti. Nah, supaya khusyuk kita urusan dunia kita jauhkan semua, kita berusaha khusyuk, ingat Allah dan tumakinah. Maka niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Jadi tentu saja dosa-dosa kita akan terhapuskan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tidak pertanyaan ya, ya. Nanti bisa dipraktekkan, kalau perlu bimbingan nanti bisa kita bimbing bagaimana cara untuk yang baik. Cukup Pak ya.
Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Subhanaka